Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Ashraf, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi, penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas petani untuk mencapai pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penyuluhan tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu kita masuk ke dinamika penyuluhan pertanian di Indonesia. Jadi penyuluhan pertanian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari segi kebijakan, metode, maupun kelembagaan. Awalnya penyuluhan dilakukan secara top down melalui pemerintah, namun kini lebih menekankan pada partisipasi petani dan pendekatan berbasis kebutuhan. Kemajuan teknologi informasi juga mendorong lahirnya penyuluhan digital yang memanfaatkan media sosial, aplikasi, dan platform daring untuk memperluas jangkauan informasi. Lalu kita masuk ke peran penyuluh dalam pembangunan pertanian. Yang pertama adalah penghubung kunci, yaitu penyuluh berperan sebagai penghubung antara lembaga penelitian, pemerintah, dan petani. Kedua, adopsi teknologi dan efisiensi. Mereka membantu petani mengadopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi produk, serta mengelola sumber daya alam secara bijak. Lalu yang ketiga adalah sebagai motivator dan fasilitator. Selain itu, penyuluh berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam membangun kelompok tani yang kuat dan mandiri. Jadi, profesionalisme penyuluh menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lalu kita masuk ke pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi pembangunan pertanian berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara produktivitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani. Jadi prinsip utamanya yaitu adalah efisiensi penggunaan sumber daya, yang kedua pengurangan limbah, pelestarian tanah dan air, penerapan praktik ramah lingkungan seperti pertanian organik dan agroforestry. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tantangan dan arah ke depan. Tantangan utamanya adalah rendahnya generasi petani muda, keterbatasan akses teknologi, perubahan iklim, serta rendahnya literasi digital di kalangan petani. Jadi arah strategis yang kita punya adalah inovasi digital. Penyuluhan perlu diarahkan pada inovasi digital agar mereka bisa lebih maju dan tidak menggunakan cara tradisional lagi. Yang kedua ada kolaborasi multi pihak, yaitu meningkatkan kerjasama antar berbagai pihak. Lalu yang ketiga, pemberdayaan berbasis komunitas, yaitu dengan cara fokus pada pemberdayaan petani berbasis komunitas. Jadi dengan strategi ini, sektor pertanian di Indonesia diharapkan mampu menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.